aja gaji pejabat direksi BUMN dengan pejabat ekselon. Katanya mereka mau mengabdi untuk rakyat. Tagih dong kata-katanya. Tapi kalau 13.000 triliun, kalau dibeliin Netflix 21.000 per bulan, bisa nonton berapa abad Ya nggak tahu kok, tanya saya. Di kantong Mulyono udah ada tuh 11.000 triliun, tinggal 2.000 triliun lagi. Belikan Bitcoin, itu APBN tahun depan tuh di moon. Tapi kalau udah ada 13.000 triliunnya di kantong, jangan dikorupsi. Nanti ngapa? Titik-titik isi sendiri. Republik Indonesia perlu 13.528 triliun agar target Prabowo ekonomi tumbuh 8% bisa tercapai. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut Indonesia perlu investasi senilai 900 miliar dolar US atau setara 13.528 triliun hingga 2029 nanti untuk mencapai target Presiden Prabowo Subianto agar ekonomi Indonesia tumbuh 8%. Secara rinci, target investasi di 2024 mencapai 100 miliar, setara dengan 1.650 triliun. Sementara realisasi investasi untuk triwulan 3 2024 mencapai 431,48 triliun atau meningkat 0,72% secara kuartalan dan naik 15% secara tahunan atau year on year. Potong aja gaji pejabat direksi BUMN dengan pejabat ekselon. Katanya mereka mau mengabdi untuk rakyat. Tagih dong kata-katanya. Tapi kalau 13.000 triliun, kalau dibeliin Netflix 21.000 per bulan, bisa nonton berapa abad Ya nggak tahu kok, tanya saya. Di kantong Mulyono udah ada tuh 11.000 triliun, tinggal 2.000 triliun lagi. Belikan Bitcoin, itu APBN tahun depan tuh di moon. Betul tuh tahun depan ekonomi Indonesia akan meroket karena 11.000 triliunnya udah ada di kantong Mulyono, tinggal tambah 2.000 lagi. Tapi omongan si Petrus Satrio Paningit Kempongan kok dipercaya bro? Tapi kalau udah ada 13.000 triliunnya di kantong, jangan dikorupsi. Nanti ngapa? Titik-titik isi sendiri. Bismillah, kita doakan Bapak Prabowo wajib bagi setiap muslim untuk berdoa untuk kebaikan dan kesuksesan pemimpin negara, kata Muti Azahro. Iya, kasihan aku tengok Pak Prabowo nih, dia udah tua padahal, tapi dia sibuk mencari investasi untuk Indonesia nih. Investasi untuk program makanan gratis, investasi untuk bayar bunga utang, bayar utang dia, terus investasi untuk bangun giant seawall di Pulau Jawa. Mulyono, semua orang sengsara gegara peninggalannya, kata Saurimoh 92. Nggak tahu, kok tanya saya. Tambahin buat modal IKN jadi total 20.000 triliun, kata Zain Ramadan 19. Kalau aku bilang IKN tuh di stop aja dulu, tapi kalau IKN tetap dijalankan, pasti amburadul lah jadinya. Biaya listrik untuk nyalakan IKN tuh aja udah berapa triliun tuh nanti Mbak Yu? Maaf ikut nanya gimana ya cara ngempesin perut buncit. Kok malah perut buncit? Habis itu di bawahnya komentarnya aneh-aneh nih. Bisa kok Pak dapat 13.000 triliun. Caranya adalah dengan naikkan PPN 50% mulai Januari 2025. Semoga Pak Presiden tahu ini, kata Bang Nope. Oh, aku tak setuju. PPN naik 12% aja, rakyat dah menggigil, dah teriak-teriak. Jadi kok setujunya sebenarnya apa, Jual pasir ke Singapura dah lah tuh, settle. Tapi nanti pulau-pulau ke Indonesia nih banyak yang hilang, macam mana, Tapi Singapura berani bayar mahal atas pasir Indonesia, Mbak Yu. Majulah Singapura. Tambang kasihlah uang, kata Martunis 677. Iya, aku setuju tuh Mbak Yu. Tambang pasir, tambang boksit, tambang batu bara, macam-macam tambang boleh lah. Indonesia nih memang kaya dengan tambang-tambang. Ada yang komentar lagi nih, namanya Randy Saputra. Minta aja sama Pak Mulyono, Pak. Pak Mulyono nih baru ada 11.000 dekat kantong. Kurang 2.000 triliun lagi, Pak Yu. Ngapa tak minta aja dengan Singapura ya, Minta, pinjam maksud kau ke Singapura? Iya, minta aja sama Singapura. Singapura kan kaya raya. Minta pulang kau nih, pinjam Mbak Yu. Itu yang korupsi 300 triliun bisa buat tambah-tambah nggak ya? Hehehe, kata duel orang awam. Korupsi 300
triliun itu kena hukuman 12 tahun penjara Mbak Yu. Belum potong tahanan tuh Mbak Yu. Kalau duit banyak begitu ngapain kalian jadi pejabat? Kalian ditunjuk jadi pejabat karena yakin bisa capai target. Kalau cuma bisa mengeluh, minta investasi dan anggaran bla 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 bla, ya kalian gak spesial dan sama aja dengan kami yang gak bekerja ini berarti, kata Mail Men 3. Dia nih belum pernah jadi pejabat nih. Coba engkau jadi pejabat dulu, baru komen. Dia sangka nih senang sangat jadi pejabat tuh. Susah jadi pejabat pemerintah nih, makanya aku tak nak. Udah potong aja gaji sama tunjangan pejabat tuh sampai 75%, kata Jajang Zainuddin SST. Kalau udah dipotong sampai 70% Mbak Yu, tak ada yang mau jadi pejabat. Sedangkan di Indonesia nih, orang berebut-rebut nak jadi pejabat negara, nak ngurus negara, berebut-rebut orang. Pajak. Si menteri nggak ada ide lain selain pajak. Pokoknya semuanya dipajak, kata Daniel Sayan 89. Pajak ini kan sumber pendapatan negara. Kalau tak ada pajak, negara nak bayar pakai apa? Pangkas 90% perjalanan dinas, tidak terima uang sepeser pun dari proyek ke pihak ketiga. Hapus impor komoditas utama, tingkatkan investasi di sektor produktif, tingkatkan juga industri kendaraan bermotor listrik supaya tidak impor minyak lagi dari Saudi dan negara lain, kata Ibadur Rahman 27. Kalau potong perjalanan dinas aku setuju, tapi kalau stop pengimporan komoditas aku tak setuju. Sebab nanti ekonomi Indonesia nih bakal goyang Mbak Yu. Di awal kan dah paham Pak, jika menang bakal nombokin hutang konco yang dulu di Mulyono Pak. Jadi to the point aja Pak, nggak bakalan ada kenaikan perekonomian saat Bapak menjabat. Dah rakyat paham Pak. Lagian dah tahu kalau bakal banyak pengeluaran buat bunga hutang. Lah kabinet dan menteri dan wamennya dibanyakin pada tim ses tekor dong Pak, kata Coyandri doang. Dia ini tak ngerti strategi Pak Prabowo nak banyakkan menteri di kabinet. Kok kalau tak tahu jalan pikiran Pak Prabowo, kok tak komen. Adeh, solusinya bukan naikin pajak ya Pak, jangan menengah ke bawah yang dikejar Pak. Demi ambisius, pajaknya dikorupsi, kolusi, nepotisme dan pungli. Tapi lupa pejabat Indonesia kan udah tertutup duit haram ya. WK, kata CLOG. Kita nih tetap harus positif terhadap kinerja pemerintah Indonesia. Kalau sampai tahun 2025 korupsi Indonesia nih tak turun-turun, barulah apa Ce? Majulah Singapura. Majulah Singapura. Makanya sahkan RUU rampas aset dan urusin yang bener supaya sumber daya alam di Indonesia ini semakin bermanfaat, kata King Riang Arcia. Jangankan RUU perampasan aset, operasi tangkap tangan aja ditiadakan sama KPK. Dengan kondisi ekonomi yang lagi nggak bagus, itu berarti peras pakai pajak untuk bayar bunga hutang, pinjaman sekaligus jual aset negara untuk dapetin dana yang kayak gini, kata Prosper Kuliner. Tuh kan betul kata aku kan, jual pasir ke Singapura itu adalah solusi yang paling konkret untuk Indonesia. Abis kau ada solusi apa Mbak Yu? Engkau nak suruh orang Indonesia nih kerja dekat Singapura, Malaysia. Singapura dengan Malaysia ini kecil Mbak Yu, mana cukup menampung orang Indonesia yang banyak nih. Yang pemerintahnya pikir cuman ngutang, kalau nggak ngutang ya nggak jadi deh presiden, kata Andre Tritidi. Engkau hidup juga ngutang kok, makanya engkau bisa beli kuota untuk komentar kan. Gaji tunjangan DPR, DPD, DPR RI itu semua cukup Pak kalau gaji dan tunjangannya dipotong, jangan banyak kasih-kasih. Yang lain itu baru bagus, kata Jamin Tanjung. Kalau gitu tak ada yang mau jadi pejabat lah Mbak Yu kalau gaji anggota DPR nih sedikit. Kalau nggak pakai strategi jitu ini Pak, terutama berantas korupsi, agar semua itu bisa tercapai. Selama itu kemajuan bangsa dan ancaman apapun rakyat pasti bersama Anda, kata Faris Rompis 4. Makanya Pak Prabowo ini kan baru jadi presiden 2 atau 3 bulannya aja Mbak Yu. Ya tengoklah dulu progresnya macam mana, perkembangannya macam mana, tengok nanti. Untuk mencapai itu semua, makanya rakyat yang diporotin pajak 12%. Kenapa bukan anggota Dewan Pusat maupun daerah ya yang dipotong gajinya? Jangan cuman senangnya aja ngaku wakil dari rakyat, giliran susah nggak mau. Sungguh terlalu, kata Mariani. Anggota DPR dengan pejabat-pejabat lainnya nih Mbak Yu, di orang nih udah keluar modal sampai triliun-triliun Mbak Yu, bahkan miliar-miliar. Belum balik modal, kok nak potong gaji dia? Mana balik modal? Kan ada tambang emas, ada tambang timah, belum lagi dari minyak dan sawit. Masa iya negara kita ini masih kekurangan aja terus sama uang? Katanya kan negara kita negara kaya, tapi kok masih butuh pinjaman, kata Adot Sadot. Engkau nih nggak ngerti mengelola negara Indonesia nih. Makanya engkau biarkanlah pemerintah Indonesia ini mengelola supaya negara kita nih
maju dan berkembang. Aku tahu abis ini kau nak nyanyi kan, majulah Singapura, aku aja yang bantu. Investor kelas kakap aja pada lari ke Vietnam dan gak percaya sama birokrasi negeri ini. Padahal dari segi target konsumen jauh lebih besar, kata Benny Subekti. Tapi Apple nih nak balik lagi ke Indonesia Mbak Yu, gara-gara dia nih nak jual iPhone 16. Pengaruh Mukidi di stop dulu Pak, biar Pak Prabowo fokus, kata Andre Abadi 18. Iya, ngapain lah si Pak Mukidi ini asyik nak jumpa Pak Prabowo. Terus dia kan dah tak menjabat, ngapain masih ngintil-ngintil Pak Prabowo? Heran betul aku, muak aku tengok. Kalau dah tak menjabat tuh dah lah, duduk aja diam kat rumah. Ngapa pula nak sibuk-sibukkan negara orang? Mintalah sama korupsi timah yang 271 triliun tuh, kan bisa Pak buat nambah-nambah lumayan, kata Alvin Luki. Tak tahu tuh duit dia kemana. Dah 71 triliun habis. Asal jangan rakyat kecil Pak yang dibebanin. Pengusaha Cina tuh ambil pajaknya, kata Kus Dalianti. Pengusaha Cina tuh adalah ujung tombak negara Indonesia Mbak Yu. Jadi kau nggak bisa sepelekan tuh, tengok tuh 9 naga. Menyala 9 naga. Jangan jadikan kampanye sebagai slogan semata. Semua pejabat di atas kepalamu saat sumpah Al-Quran dan Alkitab bagi non-muslim, kata Asih Maya Yusteni yang Setianingrum. Berarti kalau tak sampai dapat investasi 13.000 triliun, ekonomi Indonesia berarti tak sampai 8% Mbak Yu. Ya itulah yang susah, Ce. Waktu di zaman Mulyono, pertumbuhan ekonomi ke Indonesia ini pun tak naik-naik juga.